Hai semua, selamat datang di channel Rara Diptasari. Di video aku sebelumnya, aku masak soto Banjar. Nah, itu kan pakai ketupat ya, teman-teman. Jadi, itu aku masak sendiri. Aku rebus cuma 30 menit aja. Hemat gas dan praktis loh bikinnya. Mau tahu caranya? Simak videonya sampai selesai ya, teman-teman. Nah, ini bisa banget kamu praktekin untuk lebaran atau acara lainnya. Di sini aku udah punya 10 selongsong ketupat yang udah aku bersihin. Ini aku beli aja ya karena aku nggak bisa bikin ya teman-teman. Oke, ini kita cuci aja seperti biasa. Terus nanti kita harus rapatkan bagian sudut-sudutnya. Nah, ini sebagian udah aku rapetin ya ujung-ujungnya karena kan biasanya kalau kita beli itu masih agak ada lubang-lubangnya seperti itu teman-teman. Caranya gampang. Ini aku akan praktekin. Nah, ini kita tinggal tarik-tarik aja, terus sudutnya ujung tarik-tariknya sampai rapat, sampai nggak ada lagi lubang di setiap sudutnya. Terus bagian ujungnya itu kita tinggal sematkan di sisi-sisinya. Nah, ini udah rapet ya teman-teman, seperti ini. Nah, kalau kita beli kan pasti ada lubang di setiap sudutnya, jadi kayak kurang kenceng gitu. Oke, ini aku udah selesai. Sini aku juga udah cuci beras. Aku pakai beras pulen teman-teman, karena di rumah adanya itu ya. Jadi aku cuci dan aku tiriskan. Untuk takarannya itu disesuaikan aja. Ini aku pakai 3 cup 3 cup untuk yang masak nasi itu teman-teman. Ini cara masukinnya juga gampang. Oh ya, aku mau jelasin. Kalau kalian pakai beras pulen, kita taruhnya itu lebih tinggi daripada sudut bawah ketupat. Tapi kalau pakai beras perak, kita pakai di pas di tanda ini ya teman-teman, yang aku tandain ini. Terus kalau yang pulen kita taruh di yang ini, jadi di atasnya gitu kayak setengah lebih gitulah. Nah, ini kita mulai aja ya teman-teman. Untuk masukinnya juga gampang. Kita tinggal bagian ujungnya kita buka di sini. Terus kita masukin dia beras yang udah kita siapin tadi. Nah, untuk berasnya pakai yang mana disesuaikan selera ya teman-teman. Kita tinggal masukin. Kalian mau mudah pakai corong juga bisa. Kalau aku mau ringkes aja, jadi aku pakai sendok, langsung aku sendokin gitu dikit-dikit sampai ukurannya itu sesuai sama yang kita mau. Jadi aku tutup lagi aku kembalikan lagi bagian yang tadi aku buka. Nah, ini aku masukinnya segini karena aku pakai beras yang pulen. Ini kita lakuin sampai selesai ya. Ini aku ulangin lagi caranya. Nah, ini aku buka aja, tarik ke salah satu sisi. Nanti gampang, kita tinggal kembalikan lagi dan rapatkan lagi. Dulu aku pikir masak ketupat itu ribet banget ya. Emang kalau mau bikin banyak emang bagusnya kita rebus yang lama. Tapi ini aku bikin sedikit aja untuk konsumsi pribadi. Jadi aku bikin pakai cara yang praktis teman-teman. Direbus dengan metode yang direbus, didiamkan dan direbus kembali teman-teman. Untuk timing waktunya di sini aku rebus pertama itu 5 menit, kemudian aku diamkan 30 menit dan aku rebus kembali 25 menit. Nah, di sini udah selesai, aku ikat per 55 biar gampang aja teman-teman untuk masukin dan ngangkatnya nanti. Oke. Sebenarnya nanti ketika direbus juga akan terburai lagi sih kayaknya ya, karena ini aku kurang kencang. Ini aku ikat 55 karena ini untuk dimasak sendiri dan dimakan sendiri.
metode yang ini tuh menurut aku praktis banget teman-teman dan hemat gas. Tapi kalau mau bikin banyak ya aku saranin direbus lebih lama lagi supaya lebih tahan lama lagi. Ini cukup lama hasilnya hasil masakan ini ketupatnya tahan sih 2-3 hari menurut aku kemarin. Nah, cuma kan kalau untuk bikin banyak biar lebih tahan lagi, biar lebih tanek lagi ya kita harus prosesnya diperbanyak lagi, diperlama maksud aku. Nah ini udah selesai aku ikat, mari kita masukkan ke panci. Ini udah aku didihin air. Nah kalau masak ketupat airnya itu harus benar-benar mendidih teman-teman. Jadi uap panasnya itu udah banyak, airnya udah siap. Nah kita masukin deh ketupatnya. Ini juga ketika kita masukin kita harus dorong seperti ini supaya semua selongsong ketupatnya itu terendam air. Nah ini udah aku masukin seperti ini ya. Jadi posisinya itu terendam seperti ini. Nah terus sekarang kita tutup lagi pancinya. Nah ini pancinya ditutup aja. Jadi prosesnya pertama aku rebus 5 menit. Setelah aku tutup, aku matikan kompornya. Enggak aku buka ya pancinya. Ini aku diamkan lagi 30 menit. Nah ini jangan dibuka-buka pokoknya. Nah ini aku diamkan setelah mati, proses pemanasannya akan tetap berlangsung. Aku diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit aku nyalakan lagi, aku rebus lagi sampai 25 menit. Setelah itu kita buka deh. Nah ini kebetulan karena emang ikatan aku nggak kencang jadi udah terbuka ya teman-teman. Jadi selama proses mendidihnya di dalam itu kebuka. Ini kita angkat kemudian kita tiriskan. Nah ini untuk meniriskannya teman-teman bisa tiris dengan saringan seperti ini atau ya ditaruh di tempat kayak gini atau tempat tirisan yang teman-teman udah punya, atau kalian bisa juga untuk diikat kembali per 5-5 kemudian digantung. Nah dia gantung seperti ini teman-teman, diikat terus digantung gitu, sesuai selera teman-teman aja. Kalau aku mau praktis kayak gini. Nah ini hasilnya ya teman-teman. Ini udah dingin dan mari kita buka. Nah ini mau aku buka ya teman-teman. Ini salahnya aku sih, aku nggak pakai pisau yang sedikit lebih panjang lagi. Jadi hasil potongannya itu kurang rapi. Tapi ini hasilnya itu padat, lembut dan enak deh buat kita nikmatin sama menu yang kita bikin. Nah ini nih yang aku bilang tadi, aku motongnya agak kurang rapi karena aku pakai pisau yang kecil. Tapi lihat ya teman-teman, ini padat dan lembut dan empuk sih menurut aku. Apalagi kalau lebaran kita masak kayak gini terus kita nikmatinnya pakai bumbu rendang. Enak banget. Terus ini aku bikin untuk nikmatin soto Banjar. Menurut aku cocok juga. Metode yang praktis ini bisa teman-teman praktekin, apalagi buat teman-teman yang belum pernah masak ketupat. Menurut aku metode ini cukup praktis dan perlu kalian coba. Oke, sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.